Geger postingan Denny Sumargo soal salah satu klausul dari draft perdamaian yang diduga menjadi alasan Pratiwi Novianti memilih walkout pada pertemuan mediasi 2 hari lalu, hingga klausul tersebut dipertanyakan Denny Sumargo. Apakah itu berarti bahwa donasi untuk Agus sampai 7 turunan? Teranyar muncul pernyataan Farhad Abbas yang mendesak Denny Sumargo agar segera bertobat. Klausul dari draft yang diduga menjadi keberatan oleh Novi tersebut pun mendapat klarifikasi dari pihak Farhad Abbas yang mengaku tidak pernah menambahkan satu kata dalam draft perdamaian tersebut. Semua ditulis pihak Novi dan kuasa hukumnya. Alasan Novi yang terkesan menarik ulur perdamaian karena Denny Sumargo saat pertemuan mediasi pun dilihat Farhad Abbas sebagai aksi provokator baru dalam kisruh donasi yang kini kian panas. Lantas benarkah Emma Waroka sudah melihat ketegangan dan perdebatan di antara Novi dan kuasa hukumnya sebelum ke meja perundingan perdamaian dengan Agus terkait klausul dalam draft perdamaian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi yang semula akan mencapai titik terang pada pertemuan mediasi kedua pada 2 hari lalu, justru sebaliknya malah titik suram yang didapat. Hal itu menyusul pada aksi walkout yang dilakukan Novi dari ruang pertemuan mediasi setelah menyatakan tidak sepakat dengan draft perdamaian. Disebut-sebutnya nama Denny Sumargo yang tidak hadir pada pertemuan tersebut sebagai diduga salah satu penyebab gagalnya perdamaian, hingga muncul postingan Denny Sumargo yang mempertanyakan salah satu klausul dalam draft perdamaian. Apakah bermaksud donasi untuk Agus itu berlaku untuk 7 turunan? Membuat Farhad semakin yakin bahwa Denny Sumargo tidak punya niat baik terhadap Agus. Pasalnya, setelah 2 hari lalu, Farhad menilai Denny Sumargo mengejek Agus dengan mengatakan Agus sudah tidak membutuhkan uang donasi karena Krisnamurti sudah menanggung semua pengobatannya. Denny Sumargo kini menurut Farhad mengejek Agus tidak membutuhkan lagi uang donasi. Diduga karena pernyataan Denny Sumargo demikian, maka Farhad Abbas pun meminta Denny Sumargo segera bertobat. Buat Densu, ya udahlah, lu cukup gara-gara sama gue sama orang buta nggak usah gitu. Lu tobat aja, bertobat ya. Kenapa? Lu merasa nih tobat nih, kita menyarankan lu bertobat, ini ancaman lagi. Lu mau lapor lagi kantor polisi lagi, lapor. Kita panggil Novi, kita jelaskan bahwa semua yang kamu tulis, semua yang kamu minta, saya sudah tanya ke Depsos juga. Boleh, nanti kita hari Kamis ke Depsos. Gitu. Ternyata bagi mereka itu bukan Dinsos, tapi Densu. Nah, katanya masukkan Densu di dalam kontrak. Saya bilang silahkan masuk, tapi masa harus nunggu dia? Ya kita aja tanda tangan duluan. Nah, misnya di situ. Tiba-tiba Densu kirim suara. Awalnya saya melihat Densu ini memuji Agus segala macam, tapi kemarin kayak ngejek. Dia bilang itu kan Agus sudah tidak menerima uang itu, dan ini kan saya mencari dari kalau nggak ada, pokoknya seperti itulah gitu. Dia lupa gitu. Itu adalah satu sifat takabur. Padahal uang-uang itu ada bukan gara-gara Densu, bukan gara-gara Novi, tapi gara-gara ada orang buta. Tidak ada persoalan. Dia usah terlalu takut dengan Densu. Kalau memang seandainya proses cara uang itu tidak halal dan itu salah, karena Novi punya yayasan ODGJ bukan yayasan orang buta, dan itu salah. Itu kesalahan pertama. Kedua, kalau dia salah mengumpulkan dana tanpa izin untuk yayasan orang buta, itu kesalahan kedua. Seandainya
Bukan yayasan hanya orang per orang, itu pun salah. Mengumpulkan dana seluruh Indonesia, bukan hanya per wilayah atau per kabupaten, berarti Densus salah. Saya lebih memilih mereka diproses hukum, mereka dikenain sanksi, baik pidana maupun denda. Karena denda ancaman hukuman 3 bulan, kemudian ancaman denda 500 juta rupiah, dan sanksi-sanksi lainnya. Jadi kalau begini, saya tidak sendirian, negara pun akan menjerat mereka. Nah, oleh karena itu, jangan lagi Densu berpikir mempermainkan Agus dengan cara-cara mengatakan itu uangmu. Dan saya senang banget ketika dia mengaku itu adalah gerakan kamu. Senang banget saya. Ini adalah satu celah daripada Departemen Sosial untuk mengusut dan memproses Densu. Silakan, biar dia kapok, biar dia berpikir kemarin mempermalukan kita, kemudian terjadinya perdamaian itu gara-gara harus menunggu dia dari sana, dan ini merupakan tarik ulur. Itu yang mengatakan saya sangat kecewa sekali. Saya katakan kalian adalah provokator. Dan hai masyarakat, kalian tahu nggak bahwa saat ini Agus itu orang buta? Uang itu terjadi karena ada orang yang dikasihan. Ini tidak. Mereka hanya mengatakan mengirim surat untuk mengobati, mencari Agus, tidak ada. Ini Agus sudah datang. Jangankan dikasih uang, disapa, disalamin juga nggak ada. Itu mereka bohong semua. Dan air mata suara Agus keras. Dia marah karena dia menyaksikan perjuangan tulus dari Farhat pembela kaum lemah. Tapi terbentur dengan orang yang keras kepala, terbentur dengan orang yang keras hati, terbentur dengan orang egois, terbentur orang yang hanya produk pencitraan, terbentur sama orang-orang yang hanya ingin membiarkan Agus dibully dan difitnah. Dan sekarang kita minta proses hukum, tidak usah lagi dia ketemu sama kita lagi, silakan. Uang kamu makan aja, silakan. Yang penting kita akan proses bagaimana hukum yang benar. Uang itu punya siapa? Apa dasar hukumnya? Kita tanya saja bahwa kenapa uang itu bisa beralih ke kamu, marah. Dan apa dasar hukum itu uang kembali ke kamu? Itu adalah uang pribadi, dana pribadi Agus. Sebelumnya, seperti diketahui dari postingan Denny Sumargo di sosial media, bahwa salah satu pasal dalam klausul perdamaian antara Novi dan Agus adalah soal donasi yang dipertanyakan Denny Sumargo. Apakah maksudnya berlaku 7 turunan terhadap Agus Salim? Mengetahui hal tersebut, Farhat Abbas mengungkap bahwa draft tersebut justru dibuat oleh pihak Novi dan pihak Agus tidak pernah menambah satu kata pun di dalamnya. Dan diduga itu pula yang menjadi salah satu alasan Novi tidak mau tanda tangan berdamai dengan Agus dengan melakukan walkout dari pertemuan mediasi damai dengan Agus. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dan diduga poin inilah yang menjadi keberatan dari Novi sendiri, yang anehnya draft tersebut toh dibuat oleh kuasa hukum Novi dan kabarnya sudah disetujui Novi sebelum sampai ke meja pertemuan perdamaian dengan pihak Agus. Atas kecurigaan beberapa pihak bahwa draft tersebut dibuat oleh pihak Farhat Abbas, maka inilah bantahan tegas dari kuasa hukum Agus Salim ini. Bahkan Farhat sempat mengaku dirinya juga tidak mengetahui isi dari klausul tersebut. Karena yang ia inginkan adalah mendapatkan bagian dari uang donasi untuk pengobatan Agus. Itu bukan saya nulis, itu bukan tulisan saya. Itu permintaan mereka. Sebenarnya saya udah nggak mau lagi mereka minta uang buat Agus. Sudah masuk 7 turunan? Iya. Kan ada pernyataan. Tidak pernah saya nulis, saya juga nggak ngerti itu maunya apa, mau tulisan apa mereka. Saya malah kalau mereka tulis, kalau harus menulis beli cabai, beli cendol, dicatat semua, silakan ya tulis. Kalau memang itu mau netizen, mau Indonesia dan Novi dan pengacaranya, silakan tulis, kita nggak peduli, ya. Udah dapat aja, udah bersyukur, ya. Yang penting kalian tidak dibully. Kita berharap dengan damainya itu, makanya si Agus tidak dibully lagi. Tapi ternyata sekarang masih mau direkayasa, dianggap kita mengusir orang, dianggap kita mempersulit, dianggap kita menunjuk orang, tidak. Itu adalah suatu kejadian seketika yang mereka bentuk yang membuat kita marah dan membuat kita merasa menemui tamu yang tidak punya tata krama dan etika sopan santun. Ya maksudnya poin itu kalau misalnya Agus meninggal,
ya berarti keluarganya nggak bisa menuntut. Itu doang, kan menguntungkan yayasan. Tapi itu permintaan dari abang. Dari dia, Novi juga. iya. Dari mereka semua, tidak ada. Satu huruf pun tidak ada. Karena itu adalah perjanjian antara Novi dengan Agus. Ya, kita nggak ada terlibat di situ, paling sebagai lawyer, sebagai saksi doang. Di situ saya kaget gitu. Berarti dia hanya ngeprank, mempersulit orang. Deadlocknya perdamaian antara pihak Agus versus Novi membuat Farhad akhirnya mengambil kesimpulan untuk tidak lagi mengambil langkah damai dengan Novi terkait uang donasi 1,5 miliar rupiah. Farhad meminta aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memproses hukum Novi dan Denny Sumargo karena pihak Agus sudah lelah dengan langkah damai yang selalu gagal. Lalu Farhad pun berharap agar Agus mendapatkan haknya dari uang donasi yang sejak awal sudah berada di rekeningnya. Namun diambil Novi dengan cara diduga merampas menggunakan ancaman hingga uang tersebut masuk ke rekening yayasan. Saya sangat senang sekali minta pemerintah untuk memproses hukum baik buat Densu maupun buat buat Novi. Nggak ada lagi damai-damai. Kita udah capek, kita udah dipermalukan, kita kena prank. Kita minta pemerintah jangan lagi ya, jangan lagi. Kalau mereka ingin membalikin tuh jangan, proses dulu kesalahannya. Dan tolong kembaliin uangnya Agus, selesai. Kalau enggak, kita gugat-gugatan. Kita nggak takut mau digugat siapapun, nggak ada masalah. Udah nggak mikirin ini dia. Aku nggak mau ngomong uang donasi lagi. Masyarakat nilai aja uang donasi diperlakukan begitu sama Novi. Tapi kalau akhirnya nggak dikasih juga Itu urusan Novi. Kita nggak menguasai, yang menguasai itu adalah Novi. Oke? uangnya itu. Kita nggak bicara uang lagi deh. Uang serahkan sama netizen apa yang terbaik. Kalau memang rezeki Agus, pasti ke Agus. Tapi ada celah mereka harus diproses hukum. Ya mereka itu udah malu. Memang sengaja memanas-manasi gitu. Bagi saya proses hukum dulu Denny, proses hukum dulu Novi, baru kita gugatkan. Kalau memang negara mengatakan itu uang negara bukan uang Agus, kita serahkan negara, ya. Bukan gara-gara dia melempar gini. Pokoknya lu harus kena. Oke. Sudah artinya sudah malu tuh maksudnya lebih kemana menurut abang? Ya, dia malu aja, nggak mau menyerahin sama kita, gengsi gitu. Makanya baru menyadari kan, kalau sadar itu adalah lu dari awal nggak bikin donasi, ya kan? Rekam jejaknya, kita punya rekam jejaknya. Bagaimana keinginan target kalian dengan uang itu? Begitu sekarang kalian mau ngasih ke negara, tidak segampang itu. Emang negara menerima? Kalau uangnya masuk ke rekening yayasan, lu pasti diambil negara, lu harus serahkan. Tapi kalau uangnya dari sana sudah kita laporkan ke Polda dan proses hukumnya di Polda. Nanti Polda yang menentukan apakah ini uang negara atau uang Agus. Aksi Novi yang memilih walk out dari pertemuan mediasi mengundang beragam reaksi dari berbagai pihak. Farhad Abbas menilai aksi Novi tersebut sebagai perbuatan jahat terhadap orang buta seperti Agus Salim. Farhad juga menilai Novi tidak sopan dengan tuan rumah yang mengundangnya, bahkan bersikap kurang ajar hingga berujung pengunduran diri kuasa hukumnya sendiri, Brian Praneda. Padahal Farhad sebelumnya sudah berusaha dengan rendah hati dan jiwa besar merangkul Novi sebagai kawan karena mau berdamai dengan Agus. Namun ujung-ujung lantaran alasan Densu tidak dilibatkan memilih walk out. Saya bilang dia jahat, itulah kejahatan dia. Dia ngundang, dia ngajak ketemu, kita siapin fasilitas tempat, dia yang bikin draft, dia bikin apa, dicari-cari kesalahan. Nggak sopan, caramu itu nggak sopan, Novi nggak sopan. Itu adalah cara-cara kurang ajar, ya. Dan kali, ya sampai pengecarmu itu mundur sangat kurang ajar gitu. Makanya pengecarmu itu mundur supaya mengatasi kemarahan kita. Itu bentuk penghormatan kita anggap gitu. Saya sudah dengan rendah hati dan dengan mengatakan jiwa besar, saya sudah mengatakan bahwa kamu adalah kawan. Siapa yang menyakitimu, menyakitiku. Siapa yang mengganggu akan kami hajar. Kan kira seperti itu. Tapi ternyata tidak. Di balik diam, ternyata dendam dan kebencian yang ada. Ketika kita ngomong kata pembuka, langsung berdiri mengatakan tidak setuju. Makanya saya bilang kamu jahat, kamu adalah jahat banget. Dan kamu tidak menghargai kita sebagai tuan rumah. Kita aja dulu nggak ada pergi ninggalin seperti itu. Kita aja tetap mengapresiasi dan datang dengan baik, walaupun kalian menyerang dan mempermalukan tim kita. Tapi masyarakat bisa menilai bahwa apa yang terjadi, ya. Coba itu yang kalian anggap sebagai peri, apa? Peri kemanusiaan dan peri keadilan, tidak ada yang kami lihat di situ.
Mengejutkan pernyataan Farhad Abbas yang minta Denny Sumargo agar segera bertobat di tengah kisruh donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim versus Novi yang 2 kali pertemuan selalu gagal berdamai. Lantas, seperti apa penjelasan Emma Waroka yang ikut hadir di pertemuan mediasi terkait detik-detik sebelum hingga akhirnya Novi melakukan walkout di pertemuan mediasi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Di balik deadlocknya pertemuan mediasi untuk kedua kalinya antara Agus Salim versus Pratiwi Novianti diungkap oleh artis Emma Waroka. Emma yang mengaku ikut diundang oleh tim kuasa hukum Novi di acara mediasi antara Novi versus Agus pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 mengaku sejak awal kehadiran pihak kuasa hukum Novi di tempat mediasi, ia sudah mulai melihat sinyal kurang baik. Ia melihat raut ketegangan di wajah para kuasa hukum Novi, yaitu Brian Praneda, Gary Julian, termasuk menyusul Novi. Yang didengar Emma, ketegangan mulai terjadi ketika mereka membahas soal draft perdamaian sebelum berhadapan dengan pihak Agus Salim di meja bundar untuk kesepakatan berdamai. Aku tuh menerima undangan semalam sebelum acara dan malam sebelum acara dan dari tim kuasa hukumnya Novi, Mas Giri. Jadi aku di forward undangan dari mereka, which is dari Mas Krisnamurti, ya timnya kuasa hukumnya Agus. Dan satu PDF itu yang aku buka sudah ada daftar nama, termasuk nama aku ada di situ tercantum. Di waktu pagi jam 10 undangannya dan aku menyanggupi karena aku juga pas lagi kosong, jadi aku bisa datang juga ke situ. Dan aku datang on time, setengah jam malah sebelum acara, jadi jam setengah 10 aku udah ada di situ. Nah, di ballroom itu belum ada dari timnya Novi sama sekali dan juga baru ada beberapa orang. Ballroom sudah dibuka, di depan sudah ada nama acaranya ya, mediasi Novi dan Agus, lalu aku masuk aja gitu kan. Mas Krisnamurti sudah ada di dalam, aku langsung samperin, kenalkan diri, Emma Waroka, terus dia langsung coba-coba dipanggil temennya atau pokoknya ada salah satu dari yang bertugas untuk melihat daftar tamu dan aku nggak ada di situ kan, nggak ada di nama itu, jadi namaku rupanya tidak dimasukkan atau mereka nggak dapat atau gimana, tapi mungkin ada miscommunication. Aku jelasin, aku tunjukin undangannya dari Mas Gary dan oh iya tapi nggak ada di kita. Oh oke, ya udah aku tunggu di luar. Tapi kan aku diundang dari tim yang Mas Gary kan, timnya kuasa hukumnya Novi, jadi aku tetap merasa aku undangan gitu loh ya kan. So anyways, singkat cerita akhirnya ketemu sama Farhad Abbas, Bang Farhad Abbas di depan dan aku langsung bilang saya nggak ada namanya loh, terus nggak bisa masuk, gimana nih, kan udah ada di undangan gitu kan, bersama dengan Gary tuh waktu ketemu sama pertama kali ketemu Bang Farhad Abbas di depan tuh ya. Terus akhirnya Farhad Abbas bilang masuk aja, nggak apa-apa lah gitu kan, yang penting berkelakuan baik. Oh iya saya baik, baik dong, biarpun netizen manggil saya Mama Neraka ya, Mama Neraka gitu kan. Nah pada saat masih belum datang Novi tuh Brian, Gary dan tim berembuk di meja deket sih sama meja kita ya, meja tamu khusus undangan untuk timnya Novi, dan berbicara pokoknya merundingkan sesuatu ya, yang aku lihat sih draft itu ya yang ini kan, sampai akhirnya Novi datang. Nah ini yang aku agak aneh karena waktu Novi datang duduk di meja kita kan ada si Om Brian itu, Gary dan ada beberapa temen satu timnya Om Brian ya, tegang semua mukanya gitu loh. Aku yang betul-betul nggak tahu apa-apa sama sekali, benar-benar datang itu hanya sebagai matanya netizen. Nah, kembali ke meja tadi setelah duduk si Om Brian, Gary dan Novi mukanya tegang,
kayak nggak, aku juga nggak ngomong banyak, aku cuman sehat, Novi sehat sama aku, Kak makasih udah datang gitu doang. Tapi dia kelihatan tegang, si Om Raynya juga tegang banget dengan gimana ya, ini draft nih harus ditandatangani karena ini adalah kesepakatan yang terbaik kayak gitulah. Terus dia nunjukin ke aku, dikasih ke aku draftnya, ini kita tuh rangkum dengan pertimbangan untuk melepas Novi dari beban gitu kan. Nggak cuma si Om Ray yang ngomong, tapi ada juga satu ibu-ibu gitu ya yang juga nimpalin juga bahwa ini tuh intinya ya untuk kebaikan Novi dan yayasannya karena akan dilimpahkan ke Kemensos. Jadi aku memahaminya nih di kepalaku, oh ini maksudnya udah dapat ini nih kayak ujangan dari Kemensos nih, makanya mau dialihkan ke sana karena kan ibunya yayasan adalah Kemensos. Aku belum lihat isi draft yang detail. Emma Waroka pun akhirnya menceritakan mengapa hingga akhirnya terjadi deadlock hingga Novi melakukan walkout dari pertemuan mediasi dengan Agus Salim. Menurut Emma, yang dipersoalkan Novi dari isi draft yang dibuat kuasa hukumnya sendiri adalah pasal 3 yang berisi soal dugaan donasi 7 turunan yang juga dipertanyakan dalam postingan Denny Sumargo di sosial media. Tapi mengapa Novi baru menyatakan tidak sepakat saat di tempat pertemuan mediasi? Padahal isi draft tersebut menurut Brian demi melepaskan Novi dari bebannya terkait kisruh uang donasi. Diungkapkan Emma Waroka bahwa banyak pula kejanggalan lain yang dilihat Emma. Tak hanya itu, rupanya menurut Emma Waroka, Novi memutuskan walkout dan tidak menandatangani kesepakatan damai lantaran sebelumnya sudah menerima pesan dari Denny Sumargo agar penandatanganan perdamaian ditunda setelah duduk bersama di Kemensos pada tanggal 28 November 2024 hari ini. Ya Novi ternyata dengan omnya sendiri ya, itu kan omnya Novi sendiri, Om Brain, kuasa hukumnya, tidak terjadi kesepakatan. Dan aku memang sempat ngobrol di meja juga dengan salah satu dari rekan satu kantornya Om Brian itu. Dia bilang memang ini kayaknya nggak akan terjadi deh kesepakatan ini karena sudah kami buat pun Novi nggak setuju gitu kan. Nggak setujunya ya karena Densu juga sudah titip pesan ke aku juga, jangan tanda tangan dulu ya sampai benar-benar duduk di Kemensos itu loh, tanggal 28 besok ya gitu. Tapi kan diburu-buru harus tanda tangan dong, ini kan antara Novi dengan Agus gitu kan. Tidak seperti itu. Tanda tangan itu kan berarti mengikat mati itu tanda tangan dengan mematuhi semua pasal-pasal. Apabila sudah tanda tangan, kita tunduk kepada pasal yang sudah kita tanda tangani kan. Kalau tidak melakukan, kita melanggar hukum, langsung bisa masuk dong dengan mudahnya bahwa ini sudah melakukan pelanggaran hukum, sudah tanda tangan setuju tapi melanggar pasal 1, 2, 3, 4, 5, aduh. Tapi baru dikasih lihat ini draft itu, aku lihat 5 lembar sama ada pasal 3 ayat 1, 2, nah itu yang aneh. Yang isinya tuh ya itu yang mungkin membuat Novi akhirnya walk out. Jadi tapi karena aku nggak ada konfirmasi apapun, tidak tahu apa-apa di dalam situ, hanya kameraku jalan sebagai mata netizen, ya akhirnya ya cukup kaget, tapi aku seneng juga, happy gitu. Detik-detiknya Novi keluar itu, jadi udah tegang nih si Om Brian, udah kayak kasak-kusuk, terus langsung ayo makan dulu. Si Farah Abbas ngajak makan dulu, break dulu. Terus mereka keluar semua, Novi yang dan tim, Brian dan Gary. Aku di dalam tetap standby, ya kan, dengan kamera on. Kameraku nggak pernah mati, live-nya on terus. Jadi kemarin tuh waktu walk out kaget, tapi gue juga yes bagus karena memang harus nunggu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.